عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ada pertanyaan dari jemaah kita bahwa di dalam artikel yang beliau baca bahwa berkorban itu satu ekor kambing cukup untuk sekeluarga. Sementara yang lazim dilaksanakan adalah satu ekor kambing itu satu nama, satu ekor sapi 7 nama. Nah, seolah-olah ini bertentangan. Bagaimana cara kita menyelesaikan ini? Bagaimana sebaiknya, mana yang benar, mana yang salah? Dan itu membuat jemaah kita jadi ragu gitu. Bagaimana ini? Nah, menjawab persoalan itu, jika kita melihat perbedaan ulama, ya kita lihat saja ulama-ulama yang viral, ulama-ulama yang terkenal ya di YouTube, misalnya Ustadz Adi Hidayat, beliau berpendapat bahwa satu ekor kambing adalah untuk satu keluarga dan itu sudah mencukupi. Kemudian lagi Syekh Ali Jabir juga mengatakan demikian, satu ekor kambing sudah mencukupi untuk satu keluarga. Bahkan beliau mengatakan bahwa inilah kekeliruan masyarakat kita Indonesia ini yang Islam keturunan. Bahwa berkorban satu nama, satu ekor kambing, istri, suami, lain satu ekor kambing dan 2 ekor kambing dan lain sebagainya. Dan kita melihat ada ustadz yang lain juga yang kontradiksi dengan itu. Misalnya Ustadz Buya Yahya yang berpendapat di dalam channelnya bahwa satu ekor kambing itu kapasitasnya 1 nama dan satu ekor sapi kapasitasnya 7 nama. Dan kita melihat juga seperti Ustadz Dr. Rozi juga menyebutkan bahwa satu ekor kambing 1 nama, satu sapi 7 nama. Termasuk Ustadz Abdul Somad juga mengatakan demikian, bahwa satu ekor kambing 1 nama dan satu ekor sapi 7 nama. Nah, melihat sepertinya ada kontradiksi antara kedua pendapat ini juga berdasarkan 2 hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita melihat di dalam hadis di dalam kitab Bulughul Maram, ada hadis yang menyebutkan bahwa naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ammal Hudaybiyah al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Bahwa Jabir berkata, kami berkorban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat di Hudaybiyah, dan 1 ekor onta kapasitas untuk 7 orang, wal baqarata an sab'atin, dan sapi dengan 7 orang. Hadis riwayat Muslim.
Ini hadis pertama yang mengatakan bahwa satu ekor kambing, satu nama, kemudian 7 nama untuk satu ekor sapi. Kita lihat di hadis yang lain, misalnya di dalam buku Kifayatul Akhyar. Di dalam buku Kifayatul Akhyar ada hadis yang menyebutkan bahwa tatkala Nabi berkurban dengan 2 ekor kambing, kemudian kambing pertama dia sembelih dengan tangannya sendiri. Lalu beliau berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah korban Muhammad dan korban keluarga Muhammad. Artinya Nabi berkorban dengan sembelihannya sendiri atas nama dirinya dan keluarganya. Kemudian lagi kambing yang kedua dia sembelih dengan doa, Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ummati. Ya Allah, terimalah kurbanku, kurban Nabi Muhammad, dan kurbannya umatku. Nah, dari kedua hadis ini, jika kita lihat perspektif hadis, memang tekstualnya ada 2 hadis ini. Yang satu menyebutkan bahwa 1 kambing sudah cukup memadai, dan di lain hadis menyebutkan bahwa 1 kambing itu 1 orang nama. Jadi bagaimana ini? Ya mesti kita harus kompromikan antara 2 hadis ini. Pendapat-pendapat ulama-ulama kita tadi benar bahwa tidak ada pertentangan sebenarnya ya, karena kedua-duanya mempunyai dalil. Tentu saja dalam hal ini mungkin ya perlu kita telusuri lebih dalam hadis yang menyebutkan doa Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ummati, terimalah korbanku dan korban umatku. Ketika itu kapasitas Nabi Muhammad adalah sebagai Rasulullah, sebagai Nabi, sebagai pemimpin umat. Maka dalam konteks pembicaraannya seperti itu, maka dalam konteks sebagai pemimpin agar umat-umatnya mendapatkan pahala dari korbannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan konteks itu maka berkorban 1 ekor kambing untuk keluarga sudah mencukupi. Mencukupi apa? Mencukupi untuk mendapatkan pahala korban itu. Bukan berarti mencukupi untuk seluruh manusia, tidak cukup. Dagingnya itu tidak cukup. Nah, gitu. Jadi konteksnya adalah mencukupi untuk mendapatkan pahala gitu. Makanya di dalam kitab Kifayatul Akhyar ini disebutkan bahwa hukum dari berkurban itu sendiri adalah umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku perintahkan kepada kamu untuk berkorban dan hukumnya adalah sunnat bagi kamu. Kutiba alayya, dan diwajibkan berkurban itu kepadaku, kata Nabi. Walaysa biwajibin alaikum, dan tidak diwajibkan buat kamu. Artinya bagi Nabi wajib, tapi bagi umatnya adalah sunnah. Ya, ada yang menyebutkan sunnah muakkad. Dan di dalam kitab ini disebutkan bahwa apabila berkurban, umatnya itu berkurban, maka korban umatnya hukumnya adalah sunnah kifayah. Apa itu sunnah kifayah? Ya lebih kurang kalau kita lihat istilah lain fardu kifayah, artinya fardu wajib. Kalau sunnah, sunnah.
Berarti apabila keluarga kita satu orang yang dapat melaksanakan ibadah kurban itu, maka yang lain-lainnya pun ikut mendapatkan pahalanya. Dan gugur kesunahan untuk melaksanakan ibadah kurban. Akan tetapi jangan ini yang menjadi dengungan di tengah masyarakat. Kalau ini kita buat dan ini yang kita sampaikan kepada umat, maka umat akan menangkapnya lain. Sebab apa? Kalau hanya satu ekor kambing sudah mencukupi untuk keluarga, maka umat tidak akan mau lagi berkurban. Sudah selesai berkorban satu, sudahlah. Kemudian juga kalau hadis kurbannya Nabi Muhammad adalah untuk seluruh umatnya, maka umat tidak mau lagi berkurban. Dengan dalih kan sudah dikorbankan oleh Nabi. Nah, oleh karena itulah hadis ini kita harus kompromikan. Hadis yang pertama untuk pemimpin-pemimpin, kiranya jika dia berkorban, maka jangan lupa untuk umat-umat, untuk rakyat-rakyatnya juga mendapatkan pahalanya. Kemudian tentu saja dari pendapat-pendapat para ustadz-ustadz kita tadi tidak ada yang salah di situ, semuanya mempunyai dan memiliki dalil, dan kepada kita untuk tidak ragu, untuk tidak bimbang ya, bahwa apa yang kita lakukan berkurban insya Allah akan mendapatkan pahala, baik itu dengan cara berkurban satu kambing untuk keluarga maupun satu kambing untuk satu nama. Jadi jelas kepada kita bahwa kedua-duanya bisa kita gunakan. Jika mampu, laksanakan kita berkurban sebanyak-banyaknya. Maka itu Ustadz Abdul Somad, jika kita melihat YouTube-nya, yang mengatakan bahwa ada kelas-kelas, ada level-level dalam berkorban. Yang pertama levelnya kelas biasa, kelas ekonomi. Dia katakan berkorban dengan satu kambing, satu keluarga. Satu kambing, satu keluarga. Jadi patungan gitu, keluarga. Kemudian ada kelas VIP, kelas yang nomor 2 atau kelas pertengahan. Ini berkorban dengan satu ekor sapi dengan 7 orang saja. Ada lagi kelas yang suite room, kelas yang lebih tinggi. Apa itu? Seperti yang dilakukan oleh Nabi menurut Abdul Somad. Saya tidak ketemu hadisnya ini, bahwa Ustadz Abdul Somad mengatakan Nabi pernah berkorban sebanyak 100 ekor onta. Nah, ya. Nabi memotongnya sendiri sebanyak 63 dan dilanjutkan oleh Sayyidina Ali. Jadi katanya ini adalah siapa orang-orang yang terkaya, maka kurbanlah sebanyak-banyaknya atas nama dirinya sendiri dengan kurban yang sebanyak-banyaknya. Dan kalau kita melihat ini ya silahkan saja kita berkorban sebanyak-banyaknya. Barangkali itu sekedar mengkompromikan dua dalil ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.